Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Logis dan Gamblang. Kami podcast Telco Update Jembatan Stakeholder Telekomunikasi akan mengajak Anda untuk membahas pertelekomunikasian Indonesia secara logis dan gamblang. Kami bercerita, silakan Anda berkomentar. Sudah hadir bersama saya Ibu Dian Siswarini, Presiden Direktur dan CEO PT XL Axiata, dan Profesor Jamhari Sirat, Ketua Pembina Yayasan Penelitian dan Pengembangan Telematika Indonesia. Selamat pagi Bu Dian. Pagi. Maaf ganggu waktunya dan tempatnya ya Prof ya. Nggak masalah. Iya. Tempatnya soalnya tempatnya bagus benar Prof, betul. Tempatnya bagus benar. Sudah disiapkan untuk acara ini. Luar biasa. Bu Dian, ini kita memang pengen ketemu Bu Dian karena kan saya pernah juga dengar menurut Bu Dian sekarang itu telekomunikasi nggak hanya cuman perang harga lagi kayak zaman dulu Bu ya, tapi harus bagaimana operator fokus ke layanan dan juga produk yang diterima masyarakat. Nah, jadi sekarang kita Prof ya, XL sendiri sebenarnya sekarang strateginya menghadapi persaingan industri telco seperti apa? Apalagi kan nggak cuma hanya operator sekarang lawannya ya Bu ya. Betul. Kalau zaman sekarang itu kompetisi sudah jauh berbeda ya Prof ya. Bukan cuma dengan operator lain, tapi juga dengan operator yang baru. Over the top, betul. Operator yang membawa teknologi baru. Iya. Seperti Starlink misalkan. Itu kita bukan jadi pertanyaan kita juga sebenarnya Prof nanti ya. Jadi memang tadi saya setuju ya bahwa perang harga itu sudah so yesterday. Iya, betul. Udah apa peninggalan zaman. Sekarang nih operator nih masih berkompetisi untuk harga. Karena kalau kita berkompetisi dengan harga saja itu nggak sustain, nggak akan berkelanjutan. Dan ada buktinya operator yang kalah di situ. Betul. Jadi memang kalau sekarang kita kalau berkompetisi itu harus berfokus pada pelanggan. Jadi berfokus pada pelanggan artinya kita harus mengerti sebetulnya kebutuhan pelanggan itu apa yang mereka inginkan, apa yang cocok untuk mereka. Dan kita berinovasi untuk supaya yang kita berikan itu sesuai. Jadi yang pertama adalah mengerti pelanggan, memberikan yang mereka inginkan, dan memberikannya itu harus tepat pada waktunya. Jadi untuk bisa memberikan seperti itu kita perlu analitik yang kuat. Jadi ada analitik pelanggannya, mesti pelanggannya, konsumennya. Persentasenya pendek gitu ya. Betul, jadi dengan analitik yang kuat, supaya data yang kita dapatkan dari mereka itu bisa diolah menjadi insight yang sesuai. Seperti itu. Jadi dengan analitik yang kuat, apalagi sekarang Pak juga mungkin lebih tahu nih AI ya Prof ya. Dengan AI. Jadi kita harus menggunakan teknologi untuk melayani pelanggan. Kemudian juga kita harus menjaga kualitas layanan. Kualitas layanan, kalau soal telco kan kualitas yang utama adalah kualitas jaringan. Jadi kualitas jaringan bagaimana kita bisa menempatkan BTS sesuai dengan kapasitas yang diperlukan, sesuai dengan coverage. Harus dijaga itu, harus dijaga Bu ya. Harus dijaga terus menerus, apalagi setelah pandemi ya. Setelah pandemi kan kebutuhan itu berlanjut karena kalau dulu mungkin orang itu minta internet pokoknya yang cepat gitu ya. Kalau sekarang bukan cuma cepat tapi harus tersedia 24 jam dengan kualitas yang boleh dibilang meningkat. Dan orang jadi harus anytime, anywhere itu bisa dilayani dengan layanan internet kita gitu. Karena sekarang kan internet sudah menjadi boleh dibilang bloodline ya, sudah menjadi kebutuhan ya. Karena pandemi itu kan terakselerasi kebutuhannya. Jadi sekarang tuh bukan cuma untuk nonton, misalnya untuk entertainment atau untuk sosial media saja. Internet ini diperlukan untuk bekerja, karena masih banyak yang bekerja dari rumah ya. Untuk live streaming, untuk belajar, untuk belanja. Itu seperti saya yang punya. Belanja, berjualan menggunakan internet sehingga fokusnya adalah bagaimana supaya kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa dilayani dengan baik. Oke. Seperti apa TAF-nya Bu? Kalau untuk melihat kan sempat ada kalau saya baca nih Bu ya, growth pertumbuhan nggak terlalu besar. Sementara karena data mungkin pendapatan juga nggak sebesar dulu, trafficnya nggak beda lagi nih bukan seperti itu. Nah seperti apa tuh Bu challenge-nya? Ya, jadi kalau mungkin dibandingkan dengan layanan yang, kalau kita bilang layanan tradisional seperti layanan voice dan SMS, udah turun. Itu boleh dibilang kalau misalnya kita naikkan kapasitas atau kita naikkan harga, itu otomatis revenue naik gitu ya. Tapi kalau data ini enggak. Kalau data ini kenaikan traffic dengan kenaikan revenue itu ada gapnya. Jadi kalau mungkin kenaikan traffic itu karena tadi kebutuhannya meningkat, kenaikan trafficnya
trajektorinya lebih sharp, lebih tinggi, tajam, iya. nah kalau revenue itu jauh lebih landai, gitu ya. Tantangannya di situ kan, pendapatannya sebenarnya. Ya. Jadi revenue jauh landai. Jadi bagaimana supaya dengan revenue lebih landai sementara kapasitasnya, karena trafficnya lebih tinggi, artinya cost to serve-nya itu juga harus dijaga supaya tadi marginnya kita bisa dijaga. Bisa jadi didapat. Efisiensi operasionalnya Ibu lebih tekan lagi. Jadi OE, operational excellence itu harus kita jaga supaya tadi. Kalau nggak kan nanti kita rugi nih, karena kebutuhan trajektorinya, pendapatannya cuma begini. Lebih landai gitu. Jadi sehingga si cost to serve, terutama cost untuk menyediakan kapasitas dari sisi jaringan itu harus kita jaga dengan baik. Sejak kapan tuh Bu Ibu udah mulai mengatur itu? Jadi sebetulnya ya kita sudah mulai dari 5 tahun yang lalu ya. Jadi kita memfokuskan OE yang kita bilang operational excellence supaya dengan inovasi, dengan otomatisasi, automation itu supaya kita jaringan itu disediakan dan dioperasikan dengan cost yang seminimal mungkin. Itu setelah melihat traffic itu yang untuk voice udah mulai turun, udah mulai pelan-pelan. Voice turun, yang voice dan SMS itu marginnya tinggi. Marginnya tinggi ya? Tinggi. Data itu marginnya lebih rendah, sedangkan kebutuhan dan traffic data itu naiknya luar biasa. Kalau kita nggak pintar-pintar Prof untuk supaya cost ini terjaga, ya boncos lah ya. Cuan nggak dapat ya Bu ya. Iya. Nggak, tadi menarik Ibu katakan kan sekarang kompetisi kompetisi harga bukan ini lagi. Tapi apalagi sekarang memang juga pasar sudah stagnan kan dalam soal untuk voice dan ini ya karena ada perebutnya udah begitu ya kan udah kayak zaman saya dulu waktu masih pasar masih akhirnya mau diapain aja perang harga masih bisa gitu, sekarang udah nggak bisa. Nah, yang menarik itu juga jadi tadi harus mencari pasar baru ya kan, ya di situ service baru atau melakukan suatu efisiensi di operasi kan, ya kan. Nah ini mungkin gabungan, di mana Excel ini dalam mencari pasar baru tadi gitu ya kan, atau efisiensi tadi gitu. Apakah tadi itu mencari segmentasi? Caranya gimana? Cara segmentasi di mana ya pasarnya? Betul. Nah jadi memang Prof betul sekali. Kalau sekarang itu kita tuh boleh dibilang segmentasi itu jauh lebih granular. Jadi kalau dulu segmentasi itu paling 3 segmen misalnya gitu ya. Segmen profesional, segmen blue collar, reduce. Kalau sekarang rumah tangga gitu. Ya betul. Ibu rumah tangga misalnya. Kalau sekarang segmentasi itu harus lebih granular. Jadi boleh dibilang segmentasi ini sekarang sudah bisa jadi segmen one to one. Jadi artinya personalisasi Dok yang harus Prof ya. Lebih makin personal ya. Ya, jadi personalisasi itu yang harus kita lakukan supaya tadi betul-betul yang yang diinginkan itu sesuai dengan keinginan masing-masing dari pelanggan. Nah, untuk segmentasi itu memang diperlukan aplikasi atau tools IT yang mumpuni. Yang harus lebih advance. Karena kalau kita tidak mempunyai data yang cukup, nanti salah gitu ya. Jadi mulai beralih ke digital bisnis gitu pelan-pelan, ada digital bisnisnya. Betul. Jadi pertama adalah touch point-nya sekarang udah lebih digital. Jadi kalau dulu mungkin orang itu mendapatkan service lebih banyak dari traditional outlet, jadi ke retail outlet. Kalau sekarang harus lewat aplikasi. Jadi aplikasi software seperti MyXL itu menolong banyak. Sehingga kalau mereka itu berkomunikasi dengan kita menggunakan aplikasi, dalam kita memberikan tawaran itu jadi lebih personal. Langsung ke orangnya tersebut. Jadi kalau misalnya saya buka aplikasinya dengan Prof buka aplikasinya, yang ditawarkan di situ akan berbeda. Karena sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi dari analitik masing-masing aplikasi personal itulah bisa diketahui penggunaan dia apa sebenarnya, lalu ditawarkannya apa. Ditawarkannya sesuai seperti itu. Jadi kalau kita lihat, wah Prof ini ternyata menyukai hal-hal yang berbau misalnya edukasi. Jadi tadi kita tawarkan juga kontennya, konten secara edukasi. private lagi secara private gitu. Nah kalau kita
bertumpu hanya kepada retail outlet, jadi distribusi yang tradisional toko-toko nggak di orang, iya. Nggak bisa secara cuman jual kuota, jual pulsa gitu aja. Jual kuota, jadi balik lagi tadi ke perang harga. Iya. Kalau ini kalau sudah tailor made untuk masing-masing, itu kan istilahnya, susah membandingkannya, ya kan? Jadi apa namanya, nggak bisa lagi dibandingkan ini sebenarnya harganya berapa, karena di balik itu ada konten yang berbeda. Ada layanan yang berbeda. Jadi MyXL itu akan menjadi super apps atau sudah jadi super apps untuk supaya pelanggan bisa mendapatkan apa yang dia kebutuhannya di situ nanti. Kalau sekarang mungkin belum sampai super apps, iya. tapi menuju ke sana. Menuju ke sana. Karena memang sekarang tuh pengguna aplikasi di Excel itu sudah lebih dari sekarang 34 juta. Jadi lebih dari 50% dari customer itu setiap hari itu sudah menggunakan membuka aplikasi itu. Jadi kalau sudah membuka aplikasi, kan di aplikasi tersebut bukan hanya layanan Excel yang bisa ditawarkan di situ, bisa juga layanan yang lain, digital service tadi. Nah itu yang tadi Prof bilang ceruk lain nih. Ceruk lainnya di situ. Daripada nanti pelanggan yang dipakai orang lain, kalau perlu Excel harus bisa meng-create juga supaya harus bisa 35 juta tadi. Nah supaya meng-create layanan baru itu, kita juga tahu nggak bisa memberikan konten in-house semuanya. Jadi harus banyak bekerja sama kolaborasinya. Termasuk tadi dengan OTT. Termasuk dengan OTT, dengan semua institusi yang bisa memberikan konten yang tentunya konten yang berguna ya Prof jangan konten yang misalnya judi online gitu ya. Itu nggak boleh sama sekali. Bisa ada sedikit ini tadi saya pernah membaca gitu Excel dengan ada yang menggunakan AI itu menjadikan efisiensi 25% gitu. Nah ini apakah kalau berbicara ini apakah meningkatkan produktivitas atau menurunkan biaya efisiensi itu gitu ya kan bisa dua kan. Kalau menurunkan kalau menurunkan biaya berarti bisa juga berimbas kepada pegawai kan, pegawai dengan adanya otomisasi AI ini. Tapi kalau meningkatkan produktivitas kan pegawai tetap. Nah ini yang mana nih? Jadi sebetulnya Prof dua-duanya. 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 Saya ambil contoh nih, AI yang kita pakai adalah untuk meningkatkan efisiensi canvasser. Canvasser itu yang dia itu pergi ke retail outlet untuk memastikan bahwa barang-barang itu ada di lokasi. Nah, dengan AI itu setiap hari mereka itu bisa disiapkan rute mana yang paling efisien buat mereka. Berdasarkan traffic saat itu, berdasarkan kebutuhan toko-toko yang harus cover. Nah, dengan pakai AI itu jadi kalau dulu satu orang itu ya, apalagi di Jakarta ya, yang macet gitu ya, mungkin mereka tuh hanya bisa 8 outlet sehari. Sekarang bisa lebih dari 14 outlet. Namanya lumayan, 60%-an. Ya, karena dia udah tahu, rutenya ini harus A, B, C, D, E. Gitu. Nah, karena juga di AI itu bukan cuma lihat rutenya yang paling efisien dari sisi jalan, tapi juga dari mana sih outlet lagi kosong dibutuhkan. Jadi nggak pengen datang kita masih ada gitu kan. Betul. Jadi juga produktivitas penjualan juga meningkat. Jadi tadi dua-duanya. Termasuk juga contoh misalnya untuk network. Kalau tadi kan untuk distribusi ya. AI yang kita pakai juga untuk network, Prof. Jadi misalnya network itu kan kalau misalnya kita instalasi itu installer memasang sesuatu itu kalau dulu Prof itu orang tuh harus datang untuk ngecek ini bener nggak sih masangnya layout kabelnya. Sekarang kalau pakai AI di foto aja nanti udah dicek tuh. Begitu. Jadi nggak perlu lagi orang datang, nggak perlu lagi orang ngeliatin gitu. Itu mungkin nggak jadi sebuah layanan baru ke Excel buat ke industri, business to business. Exactly. Nah sekarang ini sebetulnya digitalisasi atau otomasi seperti ini kan bukan hanya di telco, tapi semua industri sebetulnya membutuhkan seperti itu. Nah, membutuhkan digitalisasi. Jadi kita juga untuk B2B service untuk enterprise business, kita juga menawarkan kepada enterprise, baik itu yang large enterprise, yang medium maupun yang kecil, untuk otomasi yang bisa dilaksanakan sehingga bisnis mereka juga bisa efisien, juga dan bisa sudah teruji di Excel udah pakai sendiri. Jadi kita udah coba nih. Jadi kita sebagai sebagai piloting, sebagai pilot project kita coba di Excel dan kita bisa bawa ke perusahaan lain seperti itu. Bantu mereka juga.
Bu, kalau ngelihat pemain-pemain baru nih Bu ya, kayak misalkan contoh tadi Bu sempat Starlink gitu kan ya. Ini ada dampaknya nggak sih Bu kalau pemain-pemain baru dengan teknologi baru dengan yang tiba-tiba mendapatkan izin juga langsung bisa masuk ke Indonesia sekarang lebih mudah terbuka, nggak kayak zaman Ibu kan si izin seperti apa? Itu gimana Ibu ngeliat dampaknya? Ini menarik nih. Udah ada dampaknya nggak Bu? Karena beberapa aspek ya. Ya. Yang pertama sih kalau sebetulnya teknologi baru atau teknologi substitusi itu kan keniscayaan ya, Prof ya. Ya, Jadi kita nggak bisa nahan, gitu, iya. nggak bisa nahan. Karena Kecuali kita bikin lagi, bersaing. kecuali kita bikin lagi inovasi yang Inovasi lebih baru baru lagi. gitu ya. Jadi itu nggak bisa kita nahan. Jadi dari waktu ke waktu kan teknologi selalu berkembang, Iya. selalu berubah lebih cepat dan lebih cepat lagi. Betul. Gitu ya. Jadi kita di industri itu harus selalu siap dengan threat seperti itu. Nah, kalau kita balik lagi ke kalau Starlink, kalau kita lihat untuk masa sekarang itu sebetulnya belum menjadi threat yang besar, masih menjadi komplement lah ya, Komplement aja, komplement ya. karena pemakaian itu di daerah yang memang Daerah tidak yang- terjangkau ya, untuk tidak terjangkau oleh layanan terestrial. Iya. Ya. Itu jadi mereka kan misalnya untuk daerah Daerah-daerah terpencil, pulau, ada terluar, pulau terluar, 3T lah, 3T. daerah 3T ataupun untuk misalnya yang di laut, kapal. segala Orang yang macam mobilnya gitu ya. ke dalaman. Ya. Nah, tapi kita juga harus mengantisipasi ke depannya bagaimana perkembangan teknologi untuk low orbit satelit ini. Iya. Karena kalau nanti Prof ya, kalau satelit sudah lebih banyak, cakupannya lebih banyak, kapasitas mereka juga lebih besar. Nah, mungkin ke Kalau depannya udah mulai lebih murah per megabitnya Nah, di itu. rural itu yang bahaya kan. betul. Jadi kalau mereka Kalau selama selama masih di sana sih nggak apa-apa deh. Betul. Nanti Begitu kalau masuk di ternyata cost to serve mereka itu bisa jadi lebih kecil Lebih kecil daripada dari kita. terestrial. Nah, itu terestrial Baru. udah. Nah itu baru. keren gitu. Jadi Ibu udah pertimbangan manajemen resikonya dengan kehadiran iya. mereka ya? Iya, harus selalu. Jadi manajemen risiko itu kita lakukan setiap kuartal untuk melihat apa sih risiko baru yang muncul ya, karena macam-macam ya. Ada risiko misalnya gara geopolitik, Iya. ada risiko dari tadi teknologi baru yang bisa menggantikan, ada risiko dari kompetisi, misalnya tadi OTT, misalnya memakan kue Makan kita, kue kita. gitu dan sebagainya. Itu setiap kuartal kita. Berarti Ibu udah punya dong kuartal ketiga nih Pak ya? Resikonya apa sih Ibu kalau kuartal ketiga ini udah lihat ya? Iya, jadi kalau kuartal ketiga kalau kita lihat ya, jadi secara makroekonomi, first half itu sebetulnya kuat ya, tapi second half ini makroekonomi terutama buying power itu lebih soft. Lebih soft. Kerasa Bu ya, sama juga ya? Kerasa. Nggak cuma di retail, di bagian Karena penjualannya. retail mungkin udah bicara juga. Iya, Retail lebih soft lebih, ya. lebih. Ini udah bisa kerasa juga nih. Kerasa juga di telco, jadi semester 2 ini lebih soft. Sebetulnya kita berharap dengan nanti ini ada pilkada ya, itu kan biasanya excitement. Biasanya ramah, ya biasanya. Banyak uang masuk dulu. Masuk uang, ya. Banyak uang digelontorkan ke market. Gitu. Jadi kita berharap nih dengan adanya pilkada Oktober November ini itu memang excite lagi ekonomi. Karena mungkin juga turunnya buying power ini karena kan kelas menengah kita berkurang. Ya. Betul. Ya, kelas Betul. menengah berkurang. Betul. Nah mungkin di first half itu juga yang mendorong juga banyaknya spending adalah pemilu waktu itu ya. Iya kemarin Februari. Kalau pemilunya 2 kali mungkin lebih banyak lagi ya. Ibu kayak media lama-lama di media juga berharap sampai 3 kali malah pemilu. Jadi lebih ramai. Lebih ramai lagi. Itu berpengaruh Bu ya ke telco juga. Berpengaruh banget Pak. Berpengaruh Berpengaruh sekali karena memang sekarang kan media yang dipakai untuk campaign, untuk berkomunikasi kan udah pasti media internet telco, ya, untuk itunya. Gitu. Jadi kalau saya lihat itu Q3 ini soft, kita berharap Q4 ini bisa naik lagi karena kan biasanya festive season ini Mbak Prof ya membawa tadi kebutuhan yang lebih tinggi. Kan nanti ada Nataru ya. Iya, Nataru baru. Jadi kita harapkan Desember dengan adanya holiday season, kemudian juga tadi festive season itu bisa meng-excite market lagi. Bisa market lagi Bu ya. Oke. Jadi Prof? Enggak. Menarik tadi bicara Ibu apakah ada threat ada tadi service baru ya. Tadi dikatakan bahwa sampai sekarang belum inilah kalau itu ya saat Starlink. Kebalikannya Bu, ini saya menarik Ibu udah nggak mempersoalkan lagi mengenai masalah OTT bahkan menggunakan kerjasama. Dulu zaman tahun 3 tahun yang lalu itu kan menggunakan thread itu OTT, ya kan? Apakah menurut Ibu
dengan adanya sekarang bisa kerjasamanya, contohnya mungkin akan bisa bekerja sama terus gitu lah, sehingga tidak diperlukan lagi campur tangan pemerintah gitu mengatur itu gitu misalkan. Ini pertanyaan bagus banget nih Prof ya. Ini yang saya tunggu. Karena begini, sebenarnya track itu sebagian sudah kejadian. Iya. Ya, karena tadi SMS sama voice udah habis. Habis. Jadi itu udah bukan threat lagi, udah fakta. Udah bukan resiko lagi, itu udah fakta, udah habis kita ke gerus ke sana gitu. Jadi kedepannya apa sih yang harusnya kita jaga lagi supaya kita, jadi menurut saya Prof, campur tangan pemerintah itu masih diperlukan. Karena kalau kita lihat ya, kita memerlukan kebijaksanaan yang memastikan fair share. Fair share ya, jadi artinya kalau kita kan, betul, kalau kita sekarang harus membangun infrastruktur untuk telekomunikasi, itu kan mahal sekali ya. Jadi kalau kita lihat kan, mungkin sekitar 30-40 triliun, 40 triliunan lah, industri ini mengeluarkan investasi setiap tahun. Ya industri ya, kalau industri ya, sekitar 30-40 triliun. Untuk membangun infrastruktur telekomunikasi, sedangkan mungkin para OTT itu terus jadi di atasnya menikmati infrastruktur tersebut. Jadi kalau boleh sih kita mengusulkan pemerintah, jadi adanya fair share supaya para OTT juga bisa istilahnya chip in lah ya. Kalau kita kan kalau udah di efisiensi operasional, apalagi yang mau ditekan? Betul. Karena sekarang dari sisi regulatory charges itu sudah tinggi sekali. Sekarang kali 12%-an atau 13-14%, 12-14%, tergantung dari size-nya. Cost money itu. Regulatory cost. Kalau kita bandingkan dengan mungkin market atau negara tetangga, itu rata-rata tuh setengahnya. 5-9 kali, 9%-an tuh ya. Iya, jadi setengahnya dari itu. Jadi udah ada regulatory charges yang PNBP, Spectrum Plus, USO juga dan sebagainya. Jadi kita menginginkan bahwa para OTT juga diberlakukan hal yang sama. Seperti itu. Oke. Bu, kalau ngelihat nih, kami udah tadi Bu pengen ada penurunan itu Bu ya. Kalau dari sisi teknologi sendiri yang bisa meningkatkan 5G mungkin nggak Bu? Adanya 5G mungkin di tahun depan? Ya, jadi 5G itu kan teknologi yang lebih maju sehingga untuk cost to serve per kapasitas itu bisa jauh lebih rendah daripada 4G. Jadi 5G itu teknologi yang bisa memberikan kapasitas jauh lebih banyak, sehingga cost to serve per giganya itu bisa lebih efisien. Gitu. Dan juga bisa memberikan layanan yang lebih cepat, bisa memberikan layanan khusus, terutama tadi untuk enterprise. Dan bisa mendukung industrialisasi. Jadi sebetulnya kan kalau di kita mungkin problem di negara ini, industri kan manufacturing belum maju. Belum maju, iya. Harapannya dengan itu ya. Boleh bilang nggak? Ya, sedangkan kalau 5G itu sebetulnya bisa mendukung itu, manufacturing yang lebih efisien. Ya, dengan 5G gitu. Nah itu mungkin yang harus pemerintah lihat juga supaya 5G ini bisa support lebih lanjut. Untuk menggelarnya Bu, kebutuhan? Nah sekarang kan spektrumnya juga belum ada. Ya, spektrumnya belum ada ini. Prof mungkin ini yang kita tunggu ya, supaya real 5G spektrum itu bisa di auction segera, Tapi tentunya dengan harga yang wajar. Nah itu Bu, infrastruktur Bu kalau di 5G. Harga yang wajar. XL sendiri memilih 5G yang seperti apa Bu? Apakah yang memang core-nya standar atau mau yang udah melanjutkan existing 4G sekarang, atau mau yang seperti yang lebih dari kalau menggelar yang lebih murah? Mungkin antara NSA dan SA gitu Jadi kalau yang kita lihat sebetulnya kan 4G ini akan masih hidup beberapa tahun ke depan. Jadi kalau kita lihat umurnya mungkin masih lama ya, karena kalau saya lihat di negara yang juga sudah pakai 5G, 4G itu masih ada gitu ya. Jadi memang nanti kita harus melakukan hybrid untuk core-nya jadi yang bisa 4G dan juga pakai yang SA mungkin. Betul, 4G dan 5G. Tapi memang kalau sekarang kan semua operator udah bilang, punya 5G, tapi 5G masih rasa 4G. Iya, sebetulnya seperti itu. Masih 5G rasa 4G, belum 5G yang seutuhnya karena tadi spektrum tadi. Nah, tapi balik lagi tadi ke harga ya, karena untuk 5G itu kan spektrum yang diperlukan jauh lebih besar. Kalau
faktor formula harganya masih sama dengan yang dulu. Aduh, siapa yang bisa nanti ya? Jadi itu yang kita minta supaya formula yang untuk Spektrum 5G-nya itu jauh lebih friendly buat operator. Sehingga 5G yang diberikan ke masyarakat juga nanti kan bisa jadi juga lebih terjangkau. Iya. Ibu nggak ngerasa ditinggalin pemerintah kan Bu, gara-gara bisnis sekarang seperti ini? masih diperhatikan. Bukan ditinggalkan, mungkin kurang diperhatikan. Jadi kita berharap nanti ya, kan ini mau ada pemerintahan baru nih baru ya. Bentar lagi, nggak nyampe 4 hari. Hanya 4 hari. Ada pemerintahan baru, sehingga pemerintahan yang baru juga bisa lebih memberikan perhatian supaya industri ini tuh diberikan katalis untuk maju lebih lagi. Kan kalau misalnya seperti 5G, bukan cuma 5G dulu, 3G, 4G juga kita tuh 5 tahun ketinggalan dibandingkan rata-rata negara lain gitu. Yang 5G ini juga udah 5 tahun ketinggalan ya, gitu ya. Jadi supaya nanti kedepannya bisa lebih mendapatkan fokus. Bukan berarti yang sekarang ini ya. Iya, lebih tapi kita kan bisa lebih maju lagi, bisa lebih bagus lagi. Jadi kalau saya ini udah terakhir. Udah terakhir, Mas. Harapan ke Ibu aja, ini Bu, ini kan mau habis podcast ini kan berlanjut kepada seminar. Nah, diharapkan ini tadi yang kita ungkap di sini itu bahan-bahan itu bisa bawa Ibu bawa ke seminar untuk misalnya dari persoalan fairness. Fairness seberapa gitu ya. 5G seperti apa sih? Kita nggak indikan di sini. Implementasinya seperti apa misalnya gitu. Kita nggak indikan di sini gitu. Boleh, Prof. Threat itu seperti apa, fairness seperti apa, kemudian ini tadi kan harapan bahwa 5G seperti apa, bukan hanya untuk operator aja, tapi bisa juga untuk mengembangkan industri Mas. Itu nanti, jadi kita harapannya Ibu, siap. kami mengharapkan ini berlanjut Ibu Siap, Prof. Siap. Jadi Ibu, pesan Ibu terakhir apa Bu untuk ke stakeholder lain, gitu Pak ya? Ya, silakan. Jadi kalau sekarang kan kita zamannya berkolaborasi. Saya sudah sering mengatakan di beberapa kesempatan, even superhero aja sekarang berkolaborasi ya. Iya. Dia udah nggak sendiri lagi ya. Wolverine sama Avenger, Batman semua udah gabung. Iya, ada kolaborasi. Jadi sebetulnya tidak ada seorang pun atau tidak ada satu institusi pun yang bisa bekerja sendiri. Jadi saya menghimbau untuk semua stakeholder di telekomunikasi ini, mari kita bekerja bersama-sama supaya industri telekomunikasi Indonesia itu lebih maju ke depannya. Memang kita kalau di lapangan kan berkompetisi, berkompetisi. Tapi menurut saya sekarang kompetisinya jadi berkompetisi sambil berkolaborasi. Itu yang perlu dikedepankan. Untuk kemajuan bersama, kemajuan negeri. Baik, terima kasih Bu Dian, waktunya nih. Ya seru sih Prof ya. Iya seru. Makanya kita lanjutin lagi. Waktu terbatas. Ini. Mungkin nanti berlanjut di seminar ya Bu ya. Iya. Insya Allah. Baik, terima kasih Bu Dian atas waktunya. Seru banget obrolan hari ini. Saya Anggi Makmur bersama Profesor Jamhari Sirait. Sampai jumpa lagi di podcast Telco Update di episode berikutnya. Kami akan membahas sesuatu secara logis agar tidak terasa berat. Kami membahasnya dengan gamblang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih ya.